Selamat pagi. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Anggun Oktarini dan tentunya rekan saya Alfat Rizky, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Ya pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Informasi pertama terkait dengan menanggapi polemik terkait verifikasi faktual partai politik baru, Komisi 2 DPR RI mengungkapkan tidak ada diskriminasi antara partai politik baru ataupun partai politik lama dalam aturan persyaratan verifikasi administrasi dan faktual di tahapan pendaftaran pemilu 2024. Menanggapi polemik terkait verifikasi faktual partai politik baru, Komisi 2 DPR RI mengungkapkan tidak ada diskriminasi antara partai politik baru ataupun partai politik lama dalam aturan persyaratan verifikasi, administrasi, dan faktual di tahapan pendaftaran pemilu 2024. Ditemui usai rapat di Gedung Nusantara DPR RI, Heru Sudjatmoko menegaskan, Komisi 2 DPR RI telah meminta KPU untuk bersikap adil dalam memverifikasi partai politik agar partai politik baru dapat terbiasa menyusun kelengkapan data untuk mengikuti pemilu 2024. Menurutnya, partai politik lama telah terbiasa melakukan verifikasi data karena memiliki database yang memudahkan untuk verifikasi tersebut. Saya melihatnya bukan keistimewaan lah ya. Tapi kalau bagi partai-partai yang selama ini sudah eksis, kan sudah terbiasa itu loh. Sudah bukan hal baru lagi. Jadi saya melihatnya bukan pelayanan yang diskriminatif, enggak. Ya, saya kira enggak lah. KPU saya yakin enggak bisa dan enggak mau melakukan itu karena kalaupun iya pasti pengkritisannya mesti sudah luar biasa. Karena KPU kan dikenal lembaga independen dan sangat transparan. Mau enggak mau dia harus transparan. Komisi 2 juga akan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh KPU agar penyusunan peraturan dan anggaran pemilu 2024 lebih transparan. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Berlanjut ke berita terkait dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon mengatakan bahwa misi perdamaian dalam kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia dimaksudkan agar kedua negara tersebut dapat segera menyelesaikan peperangan. DPR RI mendukung penuh lawatan Presiden Joko Widodo ke negara Ukraina dan Rusia untuk menstabilkan kondisi politik ekonomi dunia. Ditemui dalam acara diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon mengatakan, misi perdamaian dalam kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia dimaksudkan agar kedua negara tersebut dapat menyelesaikan peperangan yang terjadi. Mudah-mudahan ini bisa berdampak untuk perubahan sikap mereka. Yang kedua, beliau juga ingin adanya kepastian suplai untuk food kita, baik gandum maupun pupuk dan seterusnya. Kemudian untuk suplai energi kita. Dan yang keempat, untuk kepastian kehadiran mereka di G20 di Bali di Oktober-November nanti, summit. Sementara itu pengamat pertahanan dan militer, Koni Rahakundini mengatakan, konflik berkepanjangan antara Ukraina-Rusia telah berdampak secara global. Untuk itu kunjungan ini dilakukan agar kedua negara bisa saling gencatan senjata dan peperangan bisa dihentikan. Yang pasti ini ceasefire aja dulu. Mereka selesai dulu perang, kemudian negara-negara G7 yang ikutan heboh atau negara-negara NATO ini juga mengurangi involvement-nya gitu dengan menarik semua senjata misalnya. Sehingga kedua negara bisa lebih tenang dan selesai masalahnya gitu. Jadi ada muatan-muatan yang di luar kepentingan Rusia dan Ukraina itu jangan dimainkan orang gitulah kira-kiranya. Presiden Joko Widodo merupakan pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Ukraina dan Rusia pasca konflik kedua negara pecah pada 24 Februari 2022. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong penguatan rehabilitasi dalam revisi Undang-Undang Narkotika. Tentunya informasi lengkapnya sesaat lagi dan tetaplah bersama kami di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Komisi 3 DPR RI mendorong upaya rehabilitas bagi para pengguna narkotika. Dan di dalam revisi undang-undangnya, Alfat, di sini terkait dengan undang-undang narkotika, menurutnya persyaratan rehabilitas yang tertuang dalam aturan saat ini terbilang rumit dan justru terkesan mempersulit proses rehabilitas. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta mendorong upaya penguatan rehabilitasi dalam rencana revisi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Iwayan Sudirta mengatakan dirinya terus mendorong upaya rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika dengan mempermudah persyaratan rehabilitasi. Menurutnya, persyaratan rehabilitasi yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika saat ini terbilang rumit dan terkesan mempersulit para korban penyalahgunaan narkotika. Pemerintah daerah harus masuk sebagai pengambil peran dalam rehabilitasi. Yang kedua, pasal-pasal setelah pasal 54, di mana pasal 54 RUU itu mengatur mengenai rehabilitasi, pasal-pasal berikutnya yang mengatur dan memberi batasan persyaratan dengan segala berbagai rupa yang menyebabkan rehabilitasi itu tidak mudah, itu ditiadakan. Ekstrim kita, hapuskan berbagai syarat yang menyebabkan rehabilitasi itu terhambat dan tersendat. Pakar Hukum Narkotika Fakultas Hukum Universitas Bayangkara, Slamet Pribadi mengatakan, revisi Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menyelesaikan persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui penguatan kelembagaan BNN. Harus bisa. Jadi kalau memang undang-undang narkotik itu diamandemen, dirubah atau direvisi, itu harus bisa menyelesaikan persoalan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Harus bisa. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, jelang ibadah Idul Adha, DPR RI meminta masyarakat lebih waspada dan memperhatikan kondisi kesehatan hewan kurban yang akan dibeli. Mengingat penyakit mulut dan kuku pada ternak saat ini masih terus meluas. Terkait masih maraknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha 1443 Hijriah, DPR RI mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap hewan kurban yang beredar di pasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz mengatakan,
Semua pihak perlu memberi perhatian kepada masalah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang hingga saat ini makin meluas hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Lebih lanjut, John Kennedy berpesan agar masyarakat lebih waspada dan memperhatikan kondisi kesehatan hewan kurban yang akan dibelinya. Dan kita juga menyampaikan kepada kementerian lembaga terkait, khususnya Kementerian Agama, supaya dapat memilah-milah gitu kan ya, dapat artinya mengungsikan kalau seumpamanya ada binatang ternak untuk kurban yang terkena PMK itu. Namun demikian ya kita harus hati-hati ya, karena memang sekarang penyakit PMK ini semakin lama semakin meluas saya lihat ke tingkat kabupaten-kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi meminta pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan kesehatan tetapi juga melakukan percepatan program vaksinasi kepada seluruh hewan ternak untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Ya, pertama kan vaksin sudah berjalan, yang keduanya pemerintah daerahnya harus segera melakukan pengetatan-pengetatan pada daerah-daerah yang sudah terinfeksi PMK. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Menyusul naiknya angka COVID-19 di Indonesia, DPR RI meminta penerapan kebijakan syarat perjalanan yang baru harus benar-benar mempertimbangkan terkait dengan pemenuhan vaksin dosis lengkap. Namun syarat perjalanan dihimbau tidak menyulitkan masyarakat. Kasus harian COVID-19 di tanah air kembali meningkat sejak ditemukannya subvarian Omikron BA4 dan BA5 masuk ke Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan secara cermat dan komprehensif jika akan memberlakukan syarat perjalanan baru dengan adanya kenaikan kasus positif COVID-19 belakangan ini. Di gedung DPR RI, Muhammad Aras mengatakan penerapan kebijakan syarat perjalanan yang baru harus benar-benar mempertimbangkan pemenuhan vaksin dosis lengkap oleh pelaku perjalanan. Pelonggaran syarat dinilai tidak masalah asalkan tetap dengan pengaturan dan pengawasan yang baik dan tegas sehingga bisa mencegah penyebaran virus corona di kalangan pelaku perjalanan yang berdampak pada semakin melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air. Penggunaan misalnya antigen jangan 1 hari, jangan 2 hari, tetapi 1 minggu paling minimal, bahwa ada tes terbaru minimal 1 minggu terakhir sehingga mereka bisa merencanakan perjalanan-perjalanan yang akan dijalankannya. Beda kemarin kalau 1 kali 24 jam. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menilai agar pengetatan seperti saat terjadi gelombang kedua pandemi COVID-19 di Indonesia tidak terjadi lagi karena akan berdampak besar pada sektor transportasi nasional. Arahan dari Ketua Satgas atau tidak ada aturan baru dari Ketua Satgas Penanganan Pandemi COVID-19 ya, untuk memberikan syarat-syarat tertentu bagi penumpang, fokus terhadap bagaimana menyehatkan dunia penerbangan kembali. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia telah mempertimbangkan penggunaan ganja untuk keperluan medis. Dan apa kabar dengan Indonesia? Nah pemirsa, informasi saat lagi tetap di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini.
kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pemirsa TVR 09 kembali lagi bersama kami. Nah pemirsa, di dunia ada sekitar 30 negara yang mengizinkan penggunaan ganja untuk pengobatan medis. Terbaru ada Thailand yang menjadi negara di Asia Tenggara yang kini melegalkan penggunaan ganja. Dan sejumlah masyarakat pun meminta agar pemerintah di sini melegalkan terkait dengan penggunaan ganja sendiri, Alfat, bahwa khususnya untuk kepentingan pengobatan. Dan tentu bagaimana respon dari DPR RI menanggapi masalah ini, dan berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Sejumlah penelitian menunjukkan potensi ganja medis sebagai alternatif dalam pengobatan beberapa penyakit langka. Desakan legalisasi ganja medis di Indonesia pun menguat. Meski begitu, sejumlah aspek harus dipertimbangkan, terutama aspek kemanfaatan dibanding aspek kemudaratannya. Baru-baru ini, aksi seorang ibu bernama Santi Warastuti viral di media sosial. Ia berjalan ke sana kemari mencari dukungan legalisasi ganja untuk pengobatan sang buah hati yang mengidap penyakit cerebral palsy, yakni penyakit otak yang menyebabkan kejang-kejang dan gangguan otot dan syaraf. Langkah Santi pun sampai di gedung DPR RI dan bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Santi menyampaikan harapannya agar Undang-Undang Narkotika bisa direvisi dan ganja diizinkan menjadi obat untuk sang buah hati. Saat ini, penggunaan ganja selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan masih dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Usai menerima audiensi Santi Warastuti di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pimpinan DPR mendorong Komisi 3 untuk melakukan langkah-langkah terkait revisi Undang-Undang Narkotika. Dengarkan apa-apa yang tadi disampaikan, maka kami akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 yang kebetulan sedang membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Demikian. Santi Warastuti mengungkapkan rasa syukur atas respon dari pimpinan DPR RI. Santi meminta doa agar semua berjalan lancar sehingga anaknya dan anak-anak lain yang bernasib sama bisa tertolong. Saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah apa yang saya aspirasikan mendapat tanggapan yang bagus dari Bapak. Minta doanya dari semuanya, semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa menolong buat anak saya dan anak-anak yang lain terutama. Terima kasih. Komisi 3 DPR RI bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menggelar audiensi dengan berbagai pihak. Usai audiensi dengan Yayasan Sativa Nusantara belum lama ini, anggota Komisi 3 Muhammad Syafi'i mengatakan DPR bersama pemerintah berencana melakukan kajian mendalam perihal pemanfaatan ganja untuk medis dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat. Informasi yang baru ya, karena saya selama ini sependapat dengan isi Undang-Undang Narkotika itu, bahwa ganja itu sama sekali berbahaya. Nanti dengan paparan ini menjadi kajian baru menurut saya, sehingga bila nanti memang sudah ada kajian lebih komprehensif tentang informasi yang kita dapat
berdasarkan persetujuan bersama dengan pemerintah akan mengeluarkan ganja dari narkotika kelas 1. Di dunia, ada sekitar 30 negara yang mengizinkan penggunaan ganja untuk pengobatan medis. Terbaru, ada Thailand yang menjadi negara di Asia Tenggara melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Meski demikian, penggunaan ganja medis dilakukan dengan pengawasan yang super ketat dan dengan berbagai pembatasan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Yayasan Sativa Nusantara mengatakan, Komisi 3 berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar segera memerintahkan Menteri Kesehatan melakukan kajian mendalam tentang pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis. Anak bangsa sedang membutuhkan pertolongan medis. Karena itu pimpinan saya mengusulkan segera kita menulis surat kepada Presiden untuk menyediakan dan memerintahkan Menteri Kesehatan secepat-cepatnya menangani dan menolong anak ini. Komisi 3 DPR RI juga akan mempertimbangkan usulan ganja medis dalam proses revisi Undang-Undang tentang Narkotika yang saat ini masih bergulir, baik dari perspektif pengawasan dan penegakan hukum maupun perspektif kesehatan. Wacana penggunaan ganja meskipun hanya untuk kepentingan medis tetap harus dikaji secara detail dan mendalam. Jangan sampai nantinya malah akan memperluas penyalahgunaan penggunaan ganja. Mengingat karakter masyarakat kita yang seringkali tidak siap dengan perubahan yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba. Tim Liputan TVRI Parlemen melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda DPR RI memiliki fasilitas perpustakaan yang dapat diakses oleh publik dengan sejumlah fasilitas yang dikoleksi literatur yang sangat lengkap. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Pemirsa masih di TVR 09. DPR RI tak hanya menjadi pusat kebijakan dan perpolitikan di Indonesia. DPR RI memiliki fasilitas publik yang mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pemirsa nih. Apalagi kalau bukan perpustakaan DPR RI. Dan kami akan ajak pemirsa TVR Parlemen berkunjung ke perpustakaan DPR RI yang dimana tidak hanya sekedar tempat mencari ilmu saja, namun perpustakaan DPR RI kini telah menjadi wadah kreativitas dari masyarakat. Nah pemirsa, berikut ini liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa semua. Berjumpa lagi di TVR 09. Di episode kali ini, kita akan bahas lebih mendalam hal-hal seru dan menarik yang ada di perpustakaan DPR. Penasaran? Makanya tetap stay tune di TVR Parlemen ya. Pemirsa, kalau boleh tahu nih, ada yang suka kesulitan nggak sih untuk nyari buku yang ada di perpustakaan yang banyak itu? Kalau masih ada yang suka kesulitan untuk cari koleksi buku di perpustakaan, yuk kita kenalan sama sistem klasifikasi DDC. DDC atau Dewey Decimal Classification merupakan bagan klasifikasi sistem hierarki yang menganut prinsip desimal untuk membagi semua bidang ilmu pengetahuan. Sistem DDC diciptakan oleh Melville Dewey pada tahun 1876 untuk mempermudah pengguna perpustakaan agar dapat mencari atau menemukan informasi yang mereka cari. DDC kemudian menjadi sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan di dunia. Lebih dari 130 negara di dunia menggunakan DDC untuk mengatur dan menyediakan akses ke lokasi perpustakaan mereka, termasuk perpustakaan DPR RI. Oh ya, sistem klasifikasi kita mengikuti Dewey Decimal Classification, artinya DDC. Itu lumrah ya di perpustakaan di seluruh dunia. Ada dua sistem, DDC dan UDC. Nah, yang kita pakai yang DDC itu. Jadi itu pengkelasan buku berdasarkan subjek ilmuannya ya, mulai dari kelas 00 sampai 900. Jadi mulai kelas umum, kemudian ada kelas agama dan seterusnya, sosial, ilmu pengetahuan alam ya, artinya eksakta dan seterusnya, sejarah itu nggak ada di sini. Karena telah menerapkan DDC sebagai sistem klasifikasinya, maka jika pemirsa berkunjung ke perpustakaan DPR, mencari buku ataupun koleksi perpustakaan lainnya bisa menjadi lebih mudah. Ya, sistem penelusurannya ini artinya pelayanan ya, kita terbuka. Jadi pengunjung, pemustaka itu bisa langsung datang ke rak mereka, memilih buku yang mereka inginkan ya. Walaupun kita sediakan juga katalog komputernya, jadi mereka telusur juga di komputer ya, database katalog kita, kemudian mereka bisa cari langsung di di rak bukunya gitu. Pada era digital saat ini, perpustakaan dan pustakawan juga dituntut untuk bertransformasi dalam menyediakan layanan berbasis internet dan mengurangi penggunaan kertas atau paperless. Ya, mengikuti era digital, kita juga menyediakan koleksi-koleksi buku, majalah yang sudah dalam bentuk digital ya. Jadi mengikuti perkembangan, buku-buku itu bisa langsung diakses dan dibaca via gadget ya, HP, komputer dan sebagainya. Tuh, variatif banget kan koleksinya? Kurang modern apa coba perpustakaan yang dimiliki oleh DPR RI ini? Sekarang kita cari tahu yuk, produk apa aja sih yang dimiliki perpustakaan DPR selain koleksi buku dan produk cetak lainnya? Jadi produk perpustakaan DPR itu tidak hanya berupa layanan langsung ya. Kita juga memproduksi misalnya berupa buletin, kemudian e-paper ya, dalam bentuk guntingan e-paper berdasarkan subjek. Per hari itu kita kumpulkan ya. Subjeknya itu mengikuti komisi-komisi yang ada di sini. Jadi mulai dari komisi 1 misalnya luar negeri, itu kita tiap hari kita kumpulkan berita dari e-paper tentang luar negeri, sampai dengan komisi 11 anggaran itu kita kumpulkan berita-beritanya.
Dari jawaban yang dipaparkan oleh Bapak Widya Calit, kita jadi tahu ya kalau peran perpustakaan itu sentral banget dalam membantu tugas kedewanan di DPR. For your information nih, perpustakaan DPR juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan literasi masyarakat loh. Apa saja sih kegiatannya? Oh ya, perpustakaan DPR melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya bisa merupakan diseminasi informasi, bisa juga merupakan literasi ya. Jadi semacam promosi juga, promosi literasi, diseminasi informasi itu caranya dengan bikin antara lain kegiatan seminar, webinar ya, juga diskusi buku. Karena pelayanan dan seluruh aspek penyelenggaraan telah memenuhi standar nasional, Perpustakaan DPR RI diganjar dengan akreditasi nilai A loh pemirsa. Patut kita acungi jempol nih. Oh ya, kebetulan perpustakaan DPR sudah terakreditasi. Sebelumnya kita baru-baru ini kita baru dapat ya akreditasi nilai A ya dari perpustakaan dari Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional gitu. Kalau pemirsa membayangkan perpustakaan itu membosankan, bau debu, dan juga kuno, berarti pemirsa kurang update. Kesan pertama yang dirasakan waktu pertama kali masuk ke perpustakaan DPR RI itu, desainnya modern dan kekinian banget. Selain itu, koleksi bukunya juga update banget loh. Bikin betah deh berlama-lama baca buku di sini. Nah, untuk itu kita berusaha nih, mulai dari ruangannya kita buat senyaman mungkin. Kemudian desainnya juga kita buat kekinian gitu. Jadi tidak seperti bayangan orang tentang perpustakaan mungkin yang terlampau kaku gitu. Kita buat misalnya desain raknya itu melengkung. Kemudian kita buat banyak pojok-pojok untuk mereka bisa baca gitu. Dan kita usahakan buku-buku yang kita beli juga update gitu, mengikuti perkembangan ya. Buku-buku komputer itu kita beli, buku-buku politik pasti, buku-buku hukum juga kita beli. Kita usahakan itu, jadi dari segi ruangan, gedung kita buat sekekinian mungkin, dan koleksi pun kita buat seupdate mungkin nih, selengkap mungkin. Yuk pemirsa, jangan sampai kudet nih karena kurang wawasan dan jarang baca buku. Kalau ada waktu, sempatkan datang ke perpustakaan DPR ya. Sekian dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode TVR 09 berikutnya. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa terkait dengan agenda DPR RI pada hari ini tepat di Selasa 5 Juli 2022. Ya pemirsa, agenda yang pertama pada pukul 9.30, Balik DPR RI menerima audiensi paguyuban korban Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau PAKU ITE. Kemudian ada Komisi 3 DPR RI yang mengadakan kegiatan fokus group discussion terkait RUU Narkotika. Dan di siang harinya pemirsa akan ada rapat paripurna DPR RI ke-27 masa persidangan 5 tahun sidang 2021 dan dengan sejumlah agenda diantaranya itu terkait dengan pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses tentunya pemirsa di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan kepada Anda untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Anggun Oktarini. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.